Yang berikut kita akan belajar tentang array. Pada contoh-contoh kode sebelumnya, kita sering menggunakan array tanpa membahas lebih rinci tentang array itu sendiri. Bagian ini akan menjelaskan tentang penggunaan array di dalam JavaScript. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada bagian awal modul ini, array adalah variabel yang dapat menampung lebih dari satu nilai. Masing-masing nilai yang terdapat dalam array disebut elemen array. Elemen-elemen tersebut selanjutnya dapat diakses berdasarkan indeks atau posisinya. Dalam JavaScript, indeks array dimulai dari 0. Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan array dengan nama A yang berisi 5 elemen. Perhatikan di layar. Pada gambar di layar, 10, 20, 30, dan 40 dan 50 adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam array A, sedangkan A0, A1, A2, A3, dan A4 merupakan ekspresi yang digunakan untuk mengakses elemen array. Dalam JavaScript, elemen array tidak harus berasal dari satu tipe data. Dengan demikian, kita bisa saja membuat array yang elemen pertamanya bertipe bilangan, elemen kedua bertipe teks, dan seterusnya. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan array dengan nama mahasiswa yang berisi tipe elemen dan masing-masing elemennya memiliki tipe data yang berbeda. Perhatikan gambar di layar. Berikutnya kita akan membahas jenis array. Array dibedakan menjadi dua jenis, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks adalah array yang pengaksesan elemennya dilakukan menggunakan indeks seperti pada contoh di atas. Sedangkan array asosiatif adalah array yang mengakses elemennya dilakukan menggunakan kunci tertentu yang bertipe string. Perhatikan contoh di layar. Berikut ini adalah contoh kode yang akan menunjukkan pembuatan dan penggunaan array di dalam JavaScript. Di sini kita membuat file baru dengan nama array.cs. var readline sama dengan require dalam kurung tanda petik readline scene titik koma var n sama dengan parse in buka kurung readline down question buka kurung masukkan jumlah data titik 2 var a sama dengan new array buka kurung titik koma var total sama dengan 0,0 titik koma for dalam kurung let i sama dengan 0 titik koma
I plus plus buka kurung kurawal A dalam kurung I sama dengan parse float dalam kurung readline dot question buka kurung tanda tik data ke I ditambah 1 titik 2 titik koma enter, lalu total sama dengan A dalam kurung I titik koma enter tutup kurung kurawal var rata sama dengan total A titik len console dot log buka kurung tanda tik isi array A titik 2 dalam kurung buka kurung kurawal A titik koma enter console dot log buka kurung tanda tik total data dalam kurung total titik koma enter console dot log buka kurung rata-rata lalu titik koma. Selanjutnya kita simpan. Setelah itu kita jalankan pada terminal node array.cs. Masukkan jumlah data. Jumlah datanya 3. Data ke-1 20, data kedua 40, data ketiga 30. Total data 90 dan rata-rata 30. Berikut adalah array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang masing-masing elemennya bertipe array. Perhatikan kode berikut. Di sini kita membuat file baru dengan nama array 2. .cs. Oke. Var barang sama dengan dalam kurung tanda petik B001, koma spidol, lalu koma
8.500, lalu koma, B002, koma, tanda petik, stabilo, lalu koma, 13.000, koma, B003, jangan lupa tanda petik, koma, tanda petik, pensil, $55.500, lalu koma, B004, krayon, $12.000, yang berikut konsol .log dalam kurung tanda petik kode nama barang harga. Di sini T kecil. Console.log kakurung tanda petik lalu kita beri tanda strip gini. Lalu kita enter. For dalam kurung let I sama dengan 0, barang dalam kurung I titik leg titik koma J++, lalu buka kurung kurawal, enter. Di sini for dalam kurung let J sama dengan
0 titik koma J dengan barang, lalu I titik leg titik koma J plus plus. Oke, di sini ada kesalahan. Kita ubah, kita hapus. Di sini I. Lalu enter. Proses titik st dot titik write dalam kurung barang I J titik to string. Lalu titik koma enter. If dalam kurung J barang dalam kurung I titik leg kurang 1 ke kurung kurawal, lalu proses titik st dot titik write kurung tanda petik oke, titik koma enter, tutup kurung, console.log buka kurung titik koma double slash ganti baris, enter, lalu tutup kurung. Oke, setelah itu kita simpan, lalu kita jalankan pada terminal. Kita jalankan, maka akan muncul hasil seperti ini.